Perkenalkan, nama saya Johan. Saya Head of Analytics saat ini di AWS buat Indonesia dan Vietnam. Jadi ini lebih ke saya sebetulnya di sini di Indonesia melihat perkembangan big data dan analytics itu sangat luar biasa, dan senang sekali bisa berkumpul dan bisa ngobrol-ngobrol tentang gimana data analytics ini bisa do a lot of transformasi yang digital di perusahaan kita masing-masing dan bahkan untuk Indonesia dan untuk regional di ASEAN. Itu juga salah satu dari passion saya. Menurut suatu survei dari McKinsey, perusahaan konsultasi global, saat ini zaman yang sangat luar biasa. Karena 9 dari 10 perusahaan itu percaya bahwa industri yang mereka berada itu akan didisrupsi secara digital. Itu an amazing number ya. Semua berarti sebetulnya mindsetnya manajemen dan mungkin orang-orang yang bekerja di perusahaan ini cukup was-was sebetulnya. Ada yang was-was, tapi mungkin ada juga yang lebih optimis, justru malah excited juga. Jadi was-was, make sure nggak kena disrupt bisnis modelnya dia, tapi juga sebetulnya ada ke excitement dan antisipasi. Wah, seperti apa nanti bisnis model kita akan menjadi transform dan lebih baik lagi. Nah, memang baru 1 dari 6 yang merasa mereka siap untuk bisa capitalize on this trend yang dikabarkan oleh McKinsey ini. Dan kita lihat lagi dari pengalaman di Amazon sendiri, kita juga melihat ada statistik oleh satu publikasi yang mengatakan bahwa kalau hanya 10% saja data yang sudah dipunyai oleh organisasi-organisasi, maka suatu typical perusahaan Fortune 1000 di Amerika itu akan bisa merealize 65 juta dolar dalam net income, bukan cuma revenue ya, tapi net income. Dan tentunya statistik mengatakan bahwa 20% dari revenue juga akan meningkat dan dengan penurunan cost sebanyak 30%. Dan inilah yang menyebabkan pembesaran dalam bentuk net profit ya, atau net income. Challenge yang ada sebetulnya gimana kita bisa memproses data yang berbagai macam ini, bukan cuma di tabel aja gitu, tapi sekarang sudah banyak bermacam-macam. Dan apalagi challenge-nya dari manajemen adalah bertanya, oke, saya udah punya banyak data nih, sudah berbagai ragam, ayo dong gunakan data ini. Seperti judul webinar kita kan, gimana kita bisa bawa insight nih untuk bisa inform the business people, untuk bisa find new market, untuk bisa tahu pengadaan raw material dan stok misalnya, sehingga tidak kehabisan barang yang sedang populer, atau misalnya mengetahui tren-tren registration dari user, tren-tren dari penggunaan produk kita. Ini semua kan beragam sekali. Yang saya mau tekankan di sini adalah semakin cepat kita bisa menyelesaikan processing data, itu value-nya untuk bisnis itu semakin besar. Kalau tadi saya hitung on average, kalau kita bisa reaktif, kita bisa save the company money mungkin berapa puluh ribu dolar. Cuma kalau misalnya kita bisa actionable, itu jumlah benefit for the perusahaan kita itu bisa multiple times more value-nya daripada beberapa ribu dolar. Untuk bisa melakukan preventive dan actionable, itu pasti tidak bisa sistem yang lama gitu, yang mungkin lebih ke ada data silo, mungkin business intelligence yang buat monthly reporting tadi saya sempat share, itu sistem yang seperti itu tidak cukup untuk bisa do preventive dan actionable. Jadi memang perlu ada suatu sistem tambahan dan paradigma yang additional ya, yang saya sering katakan big data paradigm, big data architecture. Dan ini involve suatu konsep seperti data lake yang bisa capture open format dari berbagai macam jenis, mempunyai satu central katalog, karena mengatur data yang structure, unstructured, semua structure itu ribet ya. Mau ngatur data structure aja pusing kan. Kita tahu sendiri berapa lama time kita spend untuk do data modeling yang robust. Nah, sekarang ada lagi tipe yang bermacam-macam. Jadi perlu ada cataloging yang efektif. Dan tentunya gimana kita bisa lalu connect ke machine learning application. Itu juga penting. Saya cuma cerita kalau di AWS memang the future adalah memang bagi kami adalah cloud data lake is a very robust. Artinya sangat fleksibel dan sangat bisa
adaptable ya, konsep arsitektur yang bisa handle kebutuhan-kebutuhan yang tadi kita sudah bicarakan, ya real time processing with a lot of data, breaking down the data silo while still keeping the security aspect. Ini semua yang dikonsepkan dalam Cloud Data Lake dan cerita ya, sehingga bisa scalable dan analisa bisa dilakukan dalam berbagai variasi. Jadi untuk bisa membuat momentum, ada 5 step. Ayo kita bisa mulai invest dari gimana kita bisa innovate with AI ML dengan machine learning. Karena step kelima ini, kalau langsung kita loncat dari step 0 ke step 5, banyak yang mesti kita siapkan. Jadi mungkin turnaround time mungkin lebih lama. Tapi kalau kita sudah punya data lake, kalau kita sudah punya data warehouse yang modern, kalau bahkan kita sudah punya suatu pemahaman gimana bisa membuat data driven apps. Ini semua modal sebetulnya untuk kita lalu bisa cepat membuat dan merealisasi project AI ML yang bisa menarik informasi dari data lake yang sudah dibuat sebelumnya. Dan terakhir, dari sini ini menjadi suatu data flywheel. Karena finding-nya kita yang kita dapatkan dari proses hal-hal tersebut ini dan platform-platform yang kita sudah buat, itu akan terus mempercepat proses pembuatan insight yang kita cari-cari ini. Ya kan, jadi ini balik ke ini namanya data flywheel. Jadi suatu roda yang terus berputar dan karena kalau dari awal inersia roda itu masih berhenti, kita perlu ada sedikit usaha untuk mendorongnya. Kalau dia sudah bergulir, maka pergulirannya akan makin cepat lagi. Kita tinggal mengikuti proses ini, proses pembuatan momentum ini secara lingkaran ya, secara cycle gitu. Dan ini akan betul-betul memudahkan momentum kita dan sebagai hasilnya data produk yang kita bisa ciptakan untuk kebaikan perusahaan kita itu jadi semakin terrealisasi.